Dan ternyata di ruangan paling pojok itu memang selalu banyak kejadian. Pada malam hari ketika ibu itu aku pas dinas malam, Dilalah aku pas dinas malam. Pas dinas malam itu ibu itu teriak, manggil, ya biasa kan manggil kita, mbak minta tolong. Ada cerita lagi nggak? Masih banyak lagi. Masih banyak. Kalau boleh nanya Mbak Cinta ini memang dari kecil memang sering lihat kayak gitu Mbak? Ya jadi aku dulu itu cerita lagi berarti. Nggak apa-apa, cerita sekalian. Kalau boleh nanya Mbak Cinta ini memang dari kecil memang sering lihat kayak gitu Mbak? Ya jadi aku dulu itu cerita lagi berarti. Nggak apa-apa, cerita sekalian. Jadi aku pertama masuk itu di perkuliahan asrama kan, asrama kebidanan namanya. Kalau kesehatan pasti ada asramanya. 3 tahun asrama, tapi 3 bulan karantina. Nah 3 bulan karantina itu kan yang namanya pasti kangen orang tua ya, pasti kangen keluarga kayak gitu kan. Sedih-sedihnya gini dieksekusi sama kating gini-gini kan, sama kakak tingkat. Nah dimana di situ tuh ya langsung kayak stres, nangis gini. Nah kakak tingkatku tuh bilang, sebelumnya tuh memang aku nggak lihat mas, nggak bisa lihat, maksudnya nggak bisa lihat, nggak peka gini, cuma bisa ngerasakan. Nah awalnya kayak bodo amat lah, paling halu lah gini. Aduh ya. Jadi kakak tingku bilang, Cin jangan dilihat ke tingkat kelas seberang. Itu malam Jumat dieksekusi sama kakak tingkat. Aku ngelihat ke sana, kok ada mbak merah. Oh, pakai baju merah? Iya, pakai baju merah semua. Aku lihat ke sana, terus gak tahu kenapa aku langsung teriak sendiri, itu langsung pingsan. Nah ditanyain ibu asrama, aku bilang, asrama aku dibangunin, asrama aku bilang, Cin coba tanyain, berawal aku bisa lihat nih, Cin coba ditanya ke keluargamu, punya ini silsilah gini. Ternyata ada turunan dari mamaku, baru cerita dari Kalimantan. Mama kan turunan Kalimantan Dayak. Kalimantan Timur kayak gitu. Iya dulu kakekmu ya, namanya orang sana ya mas ya. Jadi tahu kayak gitu. Terus ya awalnya aku belum bisa menerima yang harus melihat kayak gitu tuh mas. Cuman aku awal-awalnya memang nggak bisa dikendalikan, jadi sering kesurupan. Temanku bilang dibentengin Cin, dibentengin gini. Aku tuh nggak mudeng yang kayak gitu kan. Ya dibentengin bingung aku mah kayak gitu kan. Ya udah nggak bisa nerima, sampai sesak nafas kayak gini, kesurupan gitu terus kalau di asrama. Akhirnya langsung cobalah aku mulai biasain, mulai nerima gini. Cuman ketika aku fokus ketika aku lagi enggak, tapi ketika aku lagi banyak masalah yang bener-bener, nah itulah gampang lihat ya, gampang langsung kesurupan. Tapi sekarang udah aman sih, udah aman ya. Kayak gitu. Udah saya benteng kan. Mbak Cinta lihat perempuan pakai baju merah itu, apa benar itu kunti merah? Nah, atau mungkin sosok wanita tapi bukan kunti merah. Kan ada yang katanya kunti merah, kunti putih gitu. Itu kunti atau apa itu? Nah aku pas lihat itu bentuknya ya merah panjang, cewek tapi ya bener kuntilanak kayak apa sih mas sebenarnya ya? Aku juga nggak tahu sih mbak. kayak udah dikasih nama pasti, orang sendiri gitu ya? Iya pasti orang sebut kan rambutnya panjang gini kuntilanak. Kadang kan nggak seperti itu sebenarnya. Kadang ada yang bilang kuntilanak itu yang kalau yang dia nggak bisa lahiran, meninggalnya dalam perut, berarti kan kuntilanak, karena ada anaknya ya. Oh gitu ya. Itu pengambilan nama tadi loh, cuma pengambilan sekedar nama. Sebutan aja. Mungkin kalau di alam sana mungkin ya namanya bukan kuntilanak. Iya nggak sih, nama itu orang sebenarnya. Nah jadi itu ternyata kan memang di asramaku itu horor. Agak horor sedikit sih. Nah horor ada yang kayak mungkin orang yang udah lama-lama situ sih, namanya Pak Anas ya, Pak Anas yang sering bersih situ kan, kayak cari tahu gitu kan. Terus habis itu langsung bilang gini, itu kakak tingkat kalian yang udah nggak ada dulu. Kecelakaan karena kecelakaan kelas tingkat 3 jatuh kecelakaan gitu. Itu aja kamar yang di seberang itu make upnya bekas kakak tingkat itu tidak boleh dibuang. Jadi itu bekas bajunya ngapain sampai sekarang pun masih ada. Itu kenapa itu?
nggak tahu karena nggak boleh dibuang aja kayak gitu. Mungkin Nggak arwahnya masih dikembalikan ke hidup. orang tuanya? Enggak. Enggak. Setahu aku pernah dengar cerita itu juga dari Iya. dia. Kan sebelumnya cerita sama saya. Itu emang kayak arwahnya masih di situ ya mungkin ya. Masih. Makanya nggak boleh diutak-atik. Apa mungkin masih sering dipakai Pakai buat di make dimensi upan, lain? make upan. Iya, Tapi mungkin. sampai sekarang itu masih ada. Sampai sekarang masih ada Masih ya? ada. Aku soalnya pernah dengar ceritanya juga. Mah, justru mah Aku pernah jadi lewat, terkesan pernah horor. lewat di depan asramanya tuh. Asramanya lantai 3 ya, sampai lantai 3 Lantai ya. 3. Di Itu mah Ungaran bener-bener serem, yakin. Bisa dieksplor, saya udah pernah izin sama satpamnya. Bisa dieksplor. Bisa, Bisa saya udah izin. Cocok nih. Oh, itu, Itu bener-bener serem kalau berani. Soalnya itu udah kosong sekarang. Tapi Karena- sekarang udah nggak dipakai. Saat ini kosong, cuman bakalnya tetap aktif. Oh, Tapi bakal tetap aktif. kalau mau dieksplor kosong bisa. kosong karena covid, Covid. jadi Oh, kan kemarin. online. Saya Ya, Covid kemarin. dan ini kan masih kuliah online, masih bisa dieksplor. Udah izin, nanti tenang. Bisa yang suatu saat dieksplor nih teman-teman. Nah, Coba eksplor. setelah diceritain Pak Anas kan, Ya. besok paginya aku di kamar tuh sendirian. Ya pas kan ya rumahku yang Ungaran, asrama Ungaran. Terus diajak teman-temanku, ayo Cin keluar yuk ke Semarang gini. Aku nggak mau lah, ngapain, capek kan. Aku ya udah di asrama di kamar sendiri. Kamarnya tuh isinya 20 orang, 20 orang lebih. Itu kamar. Nah tuh kamar 20 orang lebih. Udah Aku udah sendirian, kamar. ya udahlah mending di asrama aja istirahat, capek lah keluar-keluar kan. Aku tiduran main HP di kasur paling pojok, nangis kan. Suara cewek nangis. Terus cewek nangis. Terus aku bilang gini, "Kenapa, Mbak?" gitu kan. Aku negur. Aku tidur di atas ranjang itu. Aku main HP. "Kenapa, Mbak?" gitu. Aku tuh langsung tutup pakai selimut. "Kenapa, Mbak?" Langsung diem. Terus aku langsung turun kan. Turun, gak tau asrama tuh sepi. Pokoknya kalau hari pas pulang semua, ya pas namanya anak-anak pada main keluar, sepi. Nah, Itu pas sendirian berarti. pas sendirian aku nggak tahu dia berani lah aku ngomong sendiri apa Mbak gitu sendiri. Langsung dia berdiri di pojok itu deket embernya teman-teman itu kan. Jadi di kamar itu ya ya nama anak asrama dikasih ember satu-satu kan ya, kayak di pondok gitu. Kalau yang pernah asrama pondok di paling pojok, mbaknya itu ya tak lihat kemarin lah kok di sini. Nah terus habis itu langsung aku kan cerita sama bu asramaku, "Bu, Cinta ngeliat mbaknya ini." "Ya Cin, itu cuttingmu dulu, namanya Mbak Ade Irma gitu, meninggal pas tingkat 3, ketabrak itu apa namanya, orang yang bawa bakul, naik motor bakul itu Oh, kan. iya, iya. Nah itu ketabrak itu pas kelas 3 pas mau fotokopi dia. Oh ya ampun gitu, iya ada di kamar, nanti nggak usah diceritain sama teman-teman ya, cukup kamu yang tahu." Mbak Asrama bilang gitu kan. "Oh iya Bu, soalnya suka di kamar terus." Iya tuh kalau dipanggil di Pak Anas dia takut, jadi tuh lemari kamarku tuh bisa kayak ngedobrak sendiri gitu. Oh gitu. Kita kalau ngomong gini, "Jangan ganggu ya Mbak, nanti kita panggil Pak Anas loh." Pak Anas tuh orang yang kayak orang yang udah tua, sesepuhnya asrama gitu. Sangat disegani gitu. Yang Ditakuti ya? ditakuti hantu-hantu. Anas. Bisa ya. Iya kayak gitu. Terus habis itu langsung, iya Bu, aku Cinta ndak cerita sama siapa-siapa gitu. Memang kalau di asrama memang banyak sih horornya, karena dulu asramaku memang kerajaan juga, katanya sih Kerajaan gitu. jadi ceritanya beralur Agak misteri. kayak gitu ya. Nanti ada part-partnya nih di Part-part. YouTube-nya Jul. Pas 1 part 2 gitu. Part 1 part 2. Jadi mulai dari situ sampai sekarang sering lihat itu ya, Mbak ya? Sering lihat kayak gitu. Makhluk-makhluk kayak gitu ya. Iya. Sampai sekarang pun kalau nggak bisa dikendalikan, ya udah langsung ambiar. Ambil. Pernah sampai 4 jam. Jadi ceritain Dulu. sekalian ya. 4 jam itu kesurupan. Kesurupan nggak bisa keluar itu. Tapi mending sekarang karena udah bisa ngontrol dikit lah. Kalau kesurupan rasanya gimana, Mbak? Hah? Kalau kesurupan rasanya gimana? Nah, kalau yang pernah kesurupan ya, kamu tuh denger semua orang ngomong, tapi kamu dikendalikan sama mereka. Mereka tuh ada di depan kita. Oh gitu. Nah, mungkin karena udah capek ya namanya, iman kita nggak kuat ya, kayak gitu kan. Nah, Los. cerita lagi berarti. Cerita lagi. Cerita lagi. Durasi masih lama ini. Berarti Ini udah setengah jam. Lanjut. sengaja Mantap. Lanjut lagi. 10 menit sih.
Jadi gini, waktu itu kan nganterin, dia minta tolong kan, Iya, karena ini ponaannya kesangkut juga ini ceritanya. ponaannya dia kena sawan. Enak kawan. Dimana waktu itu aku lagi datang bulan, lagi haid. Aku bilang, aku nggak bisa bantuin lah gitu, aku lemes. Aku tapi datang ke tempatnya ponaannya dia, datang. Aku yang jemput. Oh, ini tuh ternyata memang ponaannya itu habis main dari kali. Jadi dia ngeliatin atas tuh lidahnya dikeluarin terus. Yang ngeliatin tuh anak kecil lidahnya panjang banget. Oh, Posisi pun aku kayak gini. gitu Pak. Gitu. Karena yang ngikut dari kali itu sosoknya seperti itu. Anak kecil juga. Nah, ketika aku masih sama dia, mbakku WA, coba ke sini Mbak Cinta, coba kenapa? Ketika tak ajak ke sana, dilihat, oh ini yang ngikutin ternyata sosok yang dari kali. Nah, itu kenapa kok bisa sosok dari kali itu bisa nempel karena kecil itu ya? Pertama kan sama bapaknya lewat di situ, berhenti sebentar lihat kali-kali. Ketika dibawa pulang, esoknya hari itu udah berbeda sikapnya. Kayak Si anak kecil itu. ini kepalanya miring gitu. Posisi anak kecil miring gini. Berapa tahun tuh anaknya? 3 tahun. Sekitar Masih 3 kecil tahun, ya, Bro? masih kecil. 3 tahun. Kepala miring. Nah, terus aku seketika aku lagi main ke kliniknya dia, dapat WA, suruh ke rumah, suruh bantuin ini kenapa. Ini kan yang lebih tahu kan. Ya. Cek bla 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 bla. Ini ternyata ada sosok anak kecil yang miring. Dan Miring dari itu karena sosoknya kan kayak kepalanya miring. oh memang Jadi gini. kan otomatis yang nempel di anak kecil itu anak kecilnya Mengikuti ya, miring. mengikuti Iya. ya. Karena sosok itu ada di tubuhnya. Ketika itu langsung dibawa ke Pak Kiai biar dineutralisir atau dikeluarin gitu. Iya. Dan ketika dibawa ke Bapak Kiai, ini aku sama dia ikut suruh nemenin sama mamanya anak kecil itu Dibawa ikut. ke Samsudin, Enggak lah, Pak Kiai. Nah, terus ke pesulap merah. ketika anak itu dineutralisir, dibacain dari ayat-ayat suci Al-Quran ya. Terus ketika udah anak kecil itu udah mulai relax atau udah mulai normal kembali, ininya tiba-tiba muntah. Oh, mbaknya entah. Muntah. Jadi gini, Nah, pas Pak Yainya ngeluarin itu, tahu nggak Mas bentuknya anak kecilnya kayak apa? Kayak ini boneka jenglot ya, katanya boneka jenglot ada isinya, tapi itu kayak jenglot gitu tuh. Oh, kayak jenglot ya. Jadi itu manusia tapi rambutnya itu anjir. Rambutnya panjang, kecil lah ya. Tapi hitam. putus-putus, lepas-lepas, lidahnya panjang banget. Ya itu. Kalau yang nggak bisa lihat pasti nggak percaya. Nah, ketika dia muntah kan dia udah gak sadarkan diri. Ini yang paling mengerikan. Dia dineutralisir, pakai shot, terus pingsan, terus kesurupan apa coba? Hantu dari rel kereta api Bangantayu. Makanya sebutin gak sih? Gak apa-apa sebetulnya, gak apa-apa. Ya pokoknya rel kereta api lah ya. Rel kereta api itu yang nyerasukin. Ketika dia tidak sadarkan diri, udah kerasukan itu, saya tanyakan, aku udah bersih di samping Pak Kiai di samping. Beberapa saya tanyakan, dia tiba-tiba menangis. Kalau menangis. Ternyata saya tanyakan itu dari rel kereta api sebelah rumahnya Pak Kiai itu kan rel. Korban atau Korban rel ya. kereta? Tak Korban tanya kecelakaan. dia korban dari pemerkosaan. Dia karena hamil, Dimusuhin tetangga. dimusuhin tetangga juga, kayak dikucilkan. Oh, Itu meninggal karena bunuh diri gimana? bunuh diri. Bunuh diri Dia di jalan rel di rel kereta api. Itu ceritanya langsung dari saya tanya langsung. Dia ngomong sendiri. Nah, pas ketika itu dia cerita karena dia meninggal posisi lagi hamil. Terus dikucilkan sama warga sekitar itu. Dia cerita tiba-tiba bisa nyanyi sendiri, bahasa Inggris bisa. Dan itu sekitaran mungkin tahun pas masih penjajahan deh. Lama berarti itu ya? sebenarnya berkesan banget loh. Berkesan Lama. banget. Itu kak Sebenarnya aku pengen temenan loh sama dia. Jangan, udah tak buang. Soalnya udah tak buang ke taman. Jadi itu sekitaran masih zaman penjajahan. Kejadiannya itu ya? Kejadiannya itu pas keterabak keretanya itu. Tak tanyain, dia itu ngikut dia sekitaran 3 tahun ya mungkin, dari pas nempel itu kan. Habis nempel sampai 3 tahun? Kan nempelnya udah 3 tahun yang lalu. Oh, nempelnya 3 tahun yang lalu. Udah ngikutin kebongkar lama. rahasia, kebongkar rahasianya tuh baru ini? langsung. Jadi kan
awalnya itu ya tadi ya nganuin Pak Ustadznya. Nah aku lihat Pak Ustadznya tuh kayak ada asap-asap putih kan keluar dari itu, tapi aku tuh ngelamun ngelihatnya, malah aku keluar sendiri muntah. Pak Ustadznya bilang, kejadian itu Cin, Mbak, sini tak netralin, kenapa kamu? Nggak apa-apa Pak, gitu kan. Netralin di luar, aku langsung muntah-muntah. Netralin bapaknya nggak tahu lah, aku nggak sadarkan itu 4 jam. Bisa ngomong bahasa Inggris, bisa nyinden. nah itu aja Aneh-aneh ya. Ini kalau direkam keren kalau- loh. iya Enggak direkam. tak rekam cuman Direkam? udah tak hapus Serem banget loh. jangan jadi Serem banget. jadi Itu dimasukin air sama Pak Ustadz aja itu aku kayak nyembur. Coba posisi tidur tapi airnya bisa nyembur Nyembur. sendiri. kayak air gitu kan. kalau air kan tahu Hmm. kalau kepencet itu kan jembur Iya, ya iya, kayak gitu iya. Itu bener-bener itu. Tapi aku tuh kayak sedih gitu kan. Dia mau ngajak aku ke rel kereta api itu terus kan. Di dan situ. dia tuh nggak mau dikeluarin udah keluar set Balik masuk lagi. lagi set, 4 mungkin jam. sampai 10 kali ya itu 5 pengeluaran jam ya. itu awalnya Sampai Terus tahu nggak? Mau dibawa masuk ke rumah sakit jiwa. tangannya Kamu Mbak? Heeh. Sampai masuk. Mau dibawa ke Terus- rumah sakit jiwa. tangannya itu yang unti ya itu ya itu sundel bolong sebenarnya Sendiri belum? sundel bolong dia ngaku sendiri sundel bolong Iya sudah. tangannya dipatahin Pak Kiai Patah. karena dia ngeyel nggak mau keluarin Oh. patahin cepat sama lehernya dipatahin. Pak Kiai bilang sama aku kepalanya bisa balik sendiri tangannya bisa balik sendiri Siluman. Aku tuh Siluman. dengar semuanya. Aku dengar Pak Yai itu ngomong dan pas Pak Yainya gini tuh tanganku bener-bener lemes. rasa Tapi lompat- tapi dia di depanku persis. Habis itu kayak badanku tuh mas kayak bisa melayang pelan-pelan gini. Ngerjain terus ya. Mm-mm. Ngerjain dia terus emang dia. sengaja 5 jam itu nggak bisa keluar dalam tubuh, bangun-bangun udah banyak orang, banyak kayak ih, apaan sih? Bingung ya, bingung ya. Bingung. Sadar bingung sendiri ya. Itu kesurupan paling parah sedunia itu sampai 5 jam. Mau dibawa ke sama Pak Ustadz ke rumah sakit jiwa sampean. Sampai lemas tuh berarti. Saya itu mau dibawa, aku bilang ini udah nggak waras ini gitu. Nah, terus Tapi aku- dia nggak aku percaya. sempet cekcok sama Pak Kiai juga karena Sempet cekcok beda, soalnya. apa ya dia Dia punya pendapat kayak gini, dia sedangkan- kan harus ke rumah sakit Heeh. sedangkan aku lihat dia masih di dalam Mm-mm. masih di dalam Gitu, paling parah itu sih. Paling parah ya. Paling parah. Mau tak ajak temenan sih, kasihan Karena- juga kan dia. tetap Tapi kan beda alam. Oh iya kita beda alam tapi ya. posisinya Bahaya posisi si sundel bolong itu yang merasukin Hmm. sekarang udah di laut Di Oh, iya. karena tak masukin di botol sama temenku Ini- masukin botol itu Oh, dibuang. dibuang saya buang ke laut itu masukinnya sangat susah sulit Kalau Mas Awad sendiri berarti pernah lihat kayak gini. Bisa aku nggak bisa lihat cuman ngerasain misal botol kosong itu Hmm. anginnya kerasa Oh, ada tekanan kayak gitu. kayak misal botol kan botol apa ya misalnya Misalnya. dipecat gini kan ada angin but Mm-mm. nah Oh, itu ya. rasanya Oh, kayak gitu Oh, kayak gitu. Ya. gitu Berarti ngeri ya. Iya betul banget itu. Memang Kalau Mbak Cinta, sosok yang paling mengerikan selama ini yang pernah dilihat apa? Ini pocong. sosok yang paling mengerikan. kan setelah kejadian dari asrama kan jadi sering lihat, Mm-mm. Oh, iya kan? Sampai sekarang ini yang Mbak paling Cinta seram. paling seram. yang paling seram banget ya. Yang paling seram itu Perwujudannya setan seperti apa? di tempat kerjaku. Ini di Iya, Bumela. nggak disebut. Oh iya sih. Foto ya yang yang Aku itu tuh takut soalnya jadi itu Iya. banyak. Berapa sih? Iya, di tempat kerja juga Tempat sih. kerja yang dulu. Tempat kerja. Tempat kerja dulu itu. Sosoknya itu Seperti apa? seperti genderuwo, dia tuh tinggi besar. Ada taringnya gitu. Ada taringnya. Persis. Gimana sih? Nyebut kayak gitu. Merinding. Mm-mm. Iya, itu sosok yang bener-bener itu. Kayak kaki serigala ya. Kaki serigala. Di Gimana mana? cerita? Di mana itu Kaki di serigala berarti? tempat kerja deh. Sebenarnya itu genderuwo. Genderuwo. Kayak kaki anjing, kaki serigala. Jadi dia tuh Modelnya gini loh. modelnya gini dia. Ini Dia Oh, gini. gitu? Heeh. kayak gini. Kayak nih. gini. Jadi ini berbulu. Ini Nah, apa gitu kan, tak liatin terus langsung tiba-tiba gini sendiri, hilang sendiri kayak gitu. Udahlah aku tuh kayak gitu tuh mas. Dia tuh kayak bolak-balik di genteng gitu, besar tinggi bener-bener kayak apa, gorila apa Iya, ya, genderuwo gorila. ya. besar banget itu, aku masih ingat banget itu sekarang. Aku kalau lihat itu langsung udah lemes, sesek nafas, gak kuat aku pokoknya.
Mungkin nggak kuat, energinya terlalu energinya gede. memang tinggi banget. Nyedot itu. energi ya. Mm-mm. Kayak gitu itu nyedot energi ya. Iya, kalau aku kan ya masih serata masih agak rendah, ya sedang-sedang aja kayaknya. Tapi semisal itu dilihatin sosok, semakin kita fokus, semakin kita untuk mewujudkan dia, kita yang Kita capek, sedot energinya. kesedot Ya. energi. Oh gitu ya. Ini Mbak, ini kan aku sering explore malam Mbak. Ada apa ya, sedikit masukan atau gimana supaya aku Nyaman, lebih aman ya? safety gitu ya. Safety gitu. Ya, Aku harus ngapain gitu loh. oke. Selain Jadi- berdoa loh ini. Selain berdoa. Mm. Wudhu ya gitu. Pertama wudhu dulu. Oh, wudhu dulu. Wudhu wajib, Pertama Mas. berdoa dulu ya. Oh, wudhu ya? Wudhu itu wajib. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun tempat, pasti penunggu pasti ada ya. Orang Oke. itu pasti ada maupun tidak kelihatan maupun ada, Betul. kita tetap harus permisi. Permisi, ya. Itu tempatnya mereka. Mm-mm. Mereka dulu yang pertama kali nempatin situ kan. Iya. Jadi kita memang harus matur gitu Yang aja penting sih, juga sopan kesopanan. aja, Betul. sopanan, Wudhu, tata sopan, tertib. Permisi. nggak boleh sombral gitu ya. Iya. Hmm. Kalau memang dilarang untuk masuk ya udah. Kalau mereka ada yang kamu jangan ganggu aku di sini. Ya, Mereka kan. juga ada yang kayak gitu juga loh. Mending mundur ya Ganggu gitu. juga. Tapi kan kalau kayak ke saya kan nggak bisa, nggak tahu mereka terima atau enggak. Biasanya nggak tahu. terima atau enggak tuh kayak ada hentakan, dilempar apa-apa. Itu kalau seandainya ada lemparan kayak gitu berarti nggak suka. Nggak suka. Oh, Jangan. gitu? Heeh, nanti Oh benar. Kayak sejenis ada resiko, interaksinya dia. ada resiko yang tingginya ke Seandainya depannya nanti. seandainya aku teruskan ke bahaya depan gitu. nanti Mbak Mas kan pulang pasti ya bisa diikuti, bisa masuk ke keluarga, bisa gitu. Oh, gitu Jadi ya? kita tahu resiko ke depannya. Berarti benar seandainya ada Nah. orang masuk ke tempat angker terus balik itu ada yang ngikutin sampai rumah juga. Nah, bisa Kayak aku pernah Mas. Di cerita. Sky Garden. Kayak Garden Sky Garden kutip pernah. kuntilanak 2 tak Dia yang kembalikan masukin ke botol. Oh bisa ya, bisa diikutin. itu Iya. pas aku Ikutin Itu sampai rumah atau 3 gimana? bulan. udah nggak bisa. Selama 3 bulan? Iya, saya diikutin. Dia yang lihat. Sekarang Sky Garden udah ditutup tutup. Lah kok selama 3 bulan baru dikembalikan gimana? Baru kenal. Kan aku baru kenal. Oh, Sebelum aku kenal dia, aku udah explore pemburu hantu. oh gitu ya. Kayak gitu. Nah ketika 3 bulan itu kok biasanya kan namanya cowok yang bisa keluar malam atau keluar main kemana itu kan energinya lebih fit ya. Fit. Setelah aku dari Sky Garden itu badan terasa lemas, Hmm. sering lemas, sering kecapean dan sering malas. Pengaruhnya di fisik Mungkin, ya. mungkin pikiranku ya Iya. paling ya apa ya umur ya mungkin ya. Soalnya umurku masih 24 itu kan. Jadi Sekarang agak- udah tua. enggak next tahun lah 25. Jadi kan pikirku kan itu capek ya mungkin wajar gitu ya. Iya, iya. Tapi kok capeknya enggak seperti dulu. Pas ketika ada kenal dia kok di belakangmu ada sosok wanita ya. Ini yang ngomong. Aku tapi Nggak ngerti ya. bisa sepercaya itu gitu loh. Iya. Nah, Soalnya gitu. kejadian juga lama ya, 3 bulan ya. 3 bulan gitu. 3 bulan dari Sky Garden tapi yang terasakan 3 bulan tuh badan nggak enak asli ya. Orang yang ketempelan itu badan pasti sering kecapean. Ingat kalau Efeknya di fisik ya. efeknya di fisik. Imannya Karena nggak kuat sih. ibaratnya kamu yang gendong gitu. Gitu. Iya. Itu waktu Sky Garden masih boleh dimasuki. Iya. Aku masuk kan, nggak boleh itu masuk kan, nggak boleh sembarangan masuk Bener, itu. bener. Harus Dicegat, dicegat sama bapak-bapak banyak di Penjaganya depan. ya? Iya penjaganya. Mau apa Mbak? Kita tuh udah sampai naik ke tengah. Mau apa Mbak? Pak mau Balikin mau botol. ngembalikin orang ini, yang mau ngembalikin yang di dalam botol. Aku sama dia berdua. Langsung bapaknya Nekat. ngeliat. Paham dia? Dia oh, paham. oh iya. Bapaknya juga bisa lihat. Aku Bapaknya padahal, lihat? aku Lihat. padahal tuh- Bapaknya kan Heeh. kayak indigo juga. Aku iya namanya penjaga sana Mm-mm. ya. Oh ini ya mas. Heeh. Oh iya balikin. Aku belum pernah masuk Sky Garden sama sekali, Tapi tapi dia tahu anehnya. ruangannya. Dia tahu ruangannya, tapi nggak pernah tak ajak ke Sky Garden. Tapi dia tahu ruangannya. Ngerti ya, ngerti Untuk ya. balikin sosok ini dia. Lokasinya sih. Apa dikasih tahu, Mbak? Ya, dia ngomong sosoknya itu. Enggak, sosoknya yang ngasih tahu. Iya, aku kalau Nggak, Kak, aku itu tuh nggak mau ngikutin pandangan. masnya, tolong balikin saya di tempat aslinya. Oh, gitu. Dia tak suruh, Nah, mending itu. mabur wae wes balik dewe. Tapi ra gelem. Ketika aku fokus ya oke, tapi kalau aku nggak bisa menerima nggak main-main dulu kayak gitu. Masuk ke ruangan situ, iya Pak, belok kiri bener tuh ruangan nomor 2. Apa yang terjadi coba? Apa yang Pas terjadi? Pas dikembalikan apa? pas dibalikan itu, dia muntah-muntah. Kamu muntah-muntah. Lihat sosok kuntilanak yang berangkat, yang jalannya tuh kayak cecak, kayak Tembok. cecak di tembok di atas. Aku lemes Aku sekali. sama dia muntah. tak seret, suruh keluar. Mm. Ketika udah keluar di depan Sky Garden, udah di jalan raya itu, Mm.
lingkup sosoknya itu. Ini muntah-muntah tak suruh tahan dulu nih ini biar dia kembali ke Sky Garden lagi. Garden ya. Nah, tak terus tahan ini tak bacain apa gitu kan biar cepet pulihnya. Alhamdulillah kalau udah pulih udah dimuntahkan. Kalau udah muntah kan udah energinya udah keluar, yang energi yang negatif ya itu udah keluar, baru tak ajak pulang. Ternyata sosok yang di sana tuh nggak terima. Itu kalau kuntilanak itu memang bisa dimasukkan ke botol. Bisa kalau Botol apa itu? botol aqua. Botol aqua plastik. Yang penting nggak ada angin, nggak ada lubang. Sebenarnya Oh, itu bisa kayak loh. energi sih Mas, itu yang dimasukkan energi. Ya kan kalau sosoknya. memang mungkin ya orang yang kalau kayak nggak ngerti ya. kayak roh kayak Kayak itu kan Ya tembus kan tembok bang. energinya aja. Ya, Nah, ya. tembus tembok itu kan. Mungkin- Masa dimasukin botol enggak mungkin energinya yang ditarik. ini tarik terus. Kalau aku nggak bisa lihat, cuman kalau misal kan sama temanku ya itu yang masukin yang Botol ya? temanku, cuman aku bantuin doa Oh gitu ya. biar bisa ketarik. Yang narik temanku, aku bantuin doa gitu. Tapi alhamdulillah bisa yang dulu ngerasukin ini bisa kecabut, masukin botol buang di Laut ya. tengah. Yang penting satu ya yakin aja, percaya sama doa. Aku aja loh ya mas, nggak pernah narik orang yang kesurupan tiba-tiba bisa Oh gitu ya. dengan keyakinan apa yang kita punya. Kalau ada orang kesurupan kita bisa nyembuhin nggak? Sebenarnya semua orang bisa. Bisa. Semua Yang orang penting yakin. Dengan Satu, cara apa? yakin. doa. Doa Doa dan ya? yakin. Doa ya. Suruh keluar gitu ya. Mm-mm. Yang Sama penting doa kitanya dan juga yakin. harus siap, itu pakai energi dalam kita juga. Misal ya mas, kalau kita nggak yakin tidak bisa keluar. Oh gitu ya. Mantap ya. Mantap. Nah, jadi kan orang kalau kesurupan kan, enggak ini kesurupan. Dilihat dulu kalau dalam dunia medis ya, kesurupan sama orang yang depresi itu beda, Iya ya. ya kan? Kalau yang depresi badannya anget, Oh, dikasih depresi tahu aja anget. nih ya. Mm-mm. Kalau kesurupan dingin, jadi bisa dipegang sininya anget. Oh gitu ya. Depresi Berarti ditenangkan dulu, cirinya itu kasih ya? minum. Kalau depresi disembuhkan doa, ya sebenarnya bisa. Nggak keluar ya udah ya berarti memang dia depresi. Depresi kan bisa sampai teriak-teriak, nangis-nangis. Betul. Tapi orang kira kesurupan Iya, gini, iya, iya. gini yang Kalau tahu dunia soalnya medis gitu, Mas. dia kesurupan. depresi gini, itu gini, hangat, gini. kalau kesurupan dingin. Nah, itu kalau mau belajar kayak gitu. Bisa nambah ilmu ini aku ini. Tinggal Nambah pegang ilmu. sininya aja. Oh, hangat ini depresi Hangat ya? gitu. Dideketin aja, kita paling yang tahu psikologi ya, deketin aja, kasih tahu baik-baik, kasih minum, bangunin aja pelan-pelan. Ayo bangun, enggak boleh nangis. Bangun, udah gitu. Kalau kesurupan ya udah, oh ini kesurupan gitu. Tadi Ciri-cirinya yang itu ya. depresi iya kayak gitu aja, itu aja sih. Kalau Sky Garden mbak nanya lagi, Sky Garden itu bener-bener angker ya? Pol. Aku Bener-bener masuk angker sana ya? itu sebenarnya cuma ngembaliin itu aja sih Itu Mas. tok toh? Dimana di Lala waktu itu yang viral yang nenek-nenek tenggelam di kolam tengah itu loh. Pernah ya? Iya iya iya. Masuk berita itu ya? Dia masuk berita. Masuk itu. berita Nah apa? itu masuk itu pas ada itu juga. Pas Udah lagi lama viral, dong, Bang. pas Udah lama banget. Udah lama ya? Iya udah lama, cuman 2020 gang Belum beberapa hari ya lah. itu. 2018 Itu 2019 mau 2020 apa sih ingat? Itu kan baru-baru nenek baru meninggal. Aku bener-bener Di masuk kolam itu ya? Di kolam itu. Masuk Sky Garden tuh memang energiku susah sama yang di sana itu. Soalnya sana kan terkenal banget keangkerannya itu. Heeh. Iya kan? Aku lemes di sana itu kayak hawanya pengen ngikuti mereka terus gitu loh. Sudah keluar Bahaya aja ini. lah. Beradul nanti jadinya. Gitu aja mbak. Ya, Ada cerita lagi nggak? Besok kita sambung lagi lah. disambung lagi soalnya udah ada yang mengawasi. Apa? Mengawasi. Gendruwo. Oke. Nah, Oke teman-teman. Oh, ini. kesurannya Ah. kayak gini nih. Bisa keseruan dari Nanti ada part-partnya dari Kak Joy ya. Ya. Panggilannya apa waktu itu Kak? Joy. terserah lah. Terserah lah. Joy Alinsky ya. Alinsky. Oh, Ki aja. Kak Ki. Ini teman-teman dari channel Avanta teman-teman. Kalian bisa kepoin channelnya, subscribe channelnya ya kan. Iya. Share video-videonya supaya lebih semangat lagi bikin Oke, video-video lain. pokoknya jangan lupa dukung channel Avanta TV, Avanta TV. AFFANTA TV. Konten kreator asal Semarang teman-teman. Ya. Oke. Gitu aja ya Mas ya. Oke siap. Thank you Mas. Siap. Mbak Cinta? Terima kasih. Oke. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.